Memasuki tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kepuasan publik terhadap pemerintahan keduanya semakin meningkat. Eits, tapi jangan puas dulu, karena ada 7 tantangan yang perlu diperbaiki melalui sejumlah kebijakan terobosan. Apa saja sih tantangan tersebut? Simak ulasannya dalam video berikut ini. Hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2023, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin mencapai 69,3% atau meningkat 7,2% dari survei Oktober 2022. Tingkat kepuasan survei kali ini menjadi yang kedua tertinggi selama periode kedua Jokowi setelah pada survei Januari 2022 yang mencatat kepuasan publik sebesar 73,9%. Tingkat kepuasan ini juga sejalan dengan tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang mencapai 65,7% atau meningkat 13,7% dari survei Oktober 2022. Sementara itu dari 20 indikator dalam 4 aspek yang disurvei, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial, semua mengalami kenaikan tingkat kepuasan secara bervariasi jika dibandingkan dengan hasil survei Oktober 2022. Di bidang politik dan keamanan, indikator membangun sikap dalam menghargai perbedaan bahkan mencapai 77%. Begitu juga dengan indikator menjamin warga bebas berpendapat yang mencapai 71%. Sementara indikator lainnya berada di atas 50%. Di bidang penegakan hukum, indikator menuntaskan kasus hukum seperti pembunuhan, perjudian, narkoba, dan terorisme mencapai tingkat kepuasan 55%. Diikuti oleh penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran HAM sebesar 51%. Di bidang ekonomi, indikator pemerataan pembangunan antar wilayah mencapai tingkat kepuasan 65%. Sementara di bidang kesejahteraan sosial, rata-rata tingkat kepuasan berada di atas 50%. Meski mayoritas indikator menunjukkan meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan, namun masih ada 7 indikator yang kepuasannya berada di bawah 50%. Apa saja? Di bidang penegakan hukum, indikator itu ialah memberantas suap dan jual beli kasus, memberantas KKN, dan menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum kepada semua warga. Sementara di bidang ekonomi serta kesejahteraan sosial, indikator itu ialah memberdayakan petani dan nelayan, menyediakan lapangan pekerjaan, mengendalikan harga barang dan jasa, serta mengatasi kemiskinan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kamis 16 Februari 2023 menuturkan, peningkatan kepuasan di hampir semua sektor menjadi cerminan atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Karena itu pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang telah dibuat agar capaian ini bisa terus ditingkatkan. Mahfud menilai pada aspek politik dan keamanan serta penegakan hukum, kerja pemerintah membuat masyarakat merasa puas. Penegakan hukum dan penuntasan kasus-kasus hukum yang digantungkan oleh aparat penegak hukum terus berkurang setelah pemerintah membuat sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi. Masyarakat bisa memantau penanganan perkara sehingga potensi kasus yang hilang di tengah jalan bisa berkurang. Penangkapan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB juga dilakukan pemerintah di tengah isu kekhawatiran gejolak keamanan. Mahfud juga tetap optimis beberapa indikator yang tingkat kepuasannya masih di bawah 50% akan membaik. Pemerintah melakukan berbagai perbaikan, diantaranya melalui penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik untuk mempersempit potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Vonis pengadilan terhadap bekas Kepala Divisi Propam Polri Verdi Sambo juga banyak dipuji publik, sehingga bisa meningkatkan kepuasan masyarakat. Sementara menanggapi tingkat kepuasan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia Muhammad Faisal menuturkan, peningkatan kepuasan berdasarkan survei Kompas pada Januari 2023 karena guncangan ekonomi yang dirasakan masyarakat di Oktober 2022 lebih besar. Guncangan ini terutama dari sisi inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa, seperti harga BBM yang dinaikkan pada September 2022. Selain itu, juga ada gelombang PHK yang dirasakan sebagian masyarakat, terutama yang bekerja di sektor industri tekstil dan alas kaki. Menurut Faisal, peningkatan tingkat kepuasan pada Januari 2023 tidak terlepas dari makin jauhnya ingatan masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa pada September 2022 dan Oktober 2022. Saat ini masih tersisa 20 bulan lagi sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berakhir. Sejumlah pekerjaan rumah ini tentu harus diselesaikan sebelum keduanya mengakhiri masa jabatan.
Apabila ini bisa diselesaikan, tentunya akan menjadi warisan yang baik bagi pemerintahan selanjutnya. Dapatkan konten eksklusif strategi pemilu 2024 dari Litbang Kompas dengan berlangganan kompas.id dan YouTube membership harian Kompas mulai 17 Februari 2023.